Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar sama-sama tentang soal wawancara yang mungkin nanti akan membantu rekan-rekan guru menambah wawasan. Dan pada pembahasan kali ini kita akan melakukan uji coba menjawab soal wawancara ini secara online, di mana nanti kita akan melihat hasil akhir dari pilihan kita. Selamat mengikuti. Soal pertama, Anda diberi amanah sebagai Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda yakni 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan ke-120 ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu atau kalah cepat dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah. Hal apa yang akan Anda lakukan? A. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dulu untuk menjaga objektivitas. Dan C. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu calon siswa yang lain. Nah, untuk menjawab kali ini kita bisa memilih A, B, ataupun C. Lalu kita akan pilih soal berikutnya. Nah, pastikan jawaban kita tepat. Nanti di akhir soal, setelah 10 soal, kita akan melihat jawaban yang kita pilih, berapa benar dan berapa salah. Dan untuk pertanyaan pertama ini, saya akan mencoba menjawab dengan pilihan yang pertama. Soal berikutnya. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah: masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Kemudian, masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik, sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. Dan yang ketiga, masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk soal kedua ini, saya akan mencoba menjawab dengan jawaban yang pertama. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Soal berikutnya. Di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas. Pertama, bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik untuk tidak merokok. Kemudian, saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. Kemudian, karena ada petugasnya masing-masing, yakni guru BK, sebaiknya saya diam saja. Untuk soal ketiga ini, saya kembali menjawab pilihan yang atas ya. Soal berikutnya. Suatu ketika, hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritik tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Kedua, tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, menahan diri dan mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Nah, saya akan menjawab pilihan yang ketiga ya. Soal berikutnya, Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang peserta rapat yang menerima telepon. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Membiarkannya menerima telepon. Kemudian B. Menegurnya supaya keluar dari rapat. Dan C. Membiarkannya. Antara yang pertama dan yang ketiga ini ada perbedaan ya. Saya akan mencoba menjawab yang ini. Membiarkannya menerima telepon. Soal berikutnya. Keenam. Rika adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah. Namun, memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, Anda menghadapi siswa seperti Rika ini. Apa yang harus kita lakukan? Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. Kemudian, membimbing Rika untuk meningkatkan prestasi akademiknya
disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Kemudian yang ketiga, memberikan PR yang lebih banyak dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. Dan saya akan mencoba menjawab yang ini. Soal berikutnya, terdapat siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, apa tindakan kita? Yang pertama, memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. Kemudian yang kedua, memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. Dan yang ketiga, meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Dari ketiga jawaban ini, saya akan mencoba menjawab ini. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok itu. Soal berikutnya, sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan itu adalah, yang pertama, mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Kemudian yang kedua, menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas lain yang datang terlebih dahulu. Kemudian, walaupun dengan berat hati, akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Ya, tentu jawaban kita adalah yang terbaik ya, yakni mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Soal ke-9, bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran yang diberikan, tindakan apa yang akan Anda lakukan? Pertama, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. Kemudian, memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. Ya, kira-kira yang mana ya? Ya, saya akan mencoba menjawab yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan, yang mengalami kesulitan tadi. Soal berikutnya. Terakhir ya, sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkat sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar, lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? Pertama, mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. Kemudian, menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkat sampah yang menumpuk. Dan yang ketiga, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Ya, tentu tindakan yang baik adalah berkoordinasi ya dengan ketua RT. Saya akan menjawab ini. Nah, selesai mengerjakan, kita pilih di sini. Kita lihat hasilnya. Bagus, Anda menjawab benar 10 dari 10 soal. Kita bisa lihat di sini hasil dari jawaban kita secara detail. Nah, ini soal pertama. Lalu ada pembahasannya. Kemudian kita terus scroll ke bawah. Soal kedua, ada jawaban dan pembahasannya. Dan terus sampai soal yang terakhir. Nah, untuk rekan-rekan sekalian dapat mencoba menjawab soal ini dengan cara menggunakan link yang kami sediakan di kolom deskripsi. Dan jika kita sudah selesai menjawab ini, untuk mencoba menjawab kembali dengan mengklik tombol refresh, lalu kita dapati soal ini akan kembali muncul dengan jawaban yang diulang secara acak. Silakan rekan-rekan guru menjawabnya dan mendapatkan hasilnya setelah selesai 10 soal. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.